Saya lebih tertarik tuh ngebangun sistem ya. Iya. Jadi dari awal 2008 pas saya tingkat 2 tuh saya ngebangun website dan maksimalin SEO-nya. Alhamdulillah waktu itu dapat traffic kayak nyampe 4 juta pengunjung per bulan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada Sobat Sakti sekalian yang pada saat ini kita ada di konten KLD ya, atau bisa disebut kenal lebih dekat dengan dosen. Nah, pada saat ini kita udah kedatangan tamu nih yang dimana beliau adalah dosen yang bisa dibilang masih sangat muda, dan juga beliau ini dosen-dosen yang sangat-sangat berprestasi. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Insan Al-Almin. Assalamualaikum Pak Insan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, di sini kita sudah kedatangan Pak Insan, yang dimana kita bakal banyak bercerita dengan Pak Insan gitu ya, biar kita kenal lebih dekat gitu ya sama Pak Insan gitu, dosen muda dari Teknik Informatika. Oke Pak, mungkin kita langsung mulai aja nih pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Bapak boleh sedikit menceritakan terlebih dahulu Pak, kayak Bapak tuh sebelum masuk ke jurusan Teknik Informatika kuliah di mana atau sekolahnya di mana? Oke, sebelum masuk jadi dosen di sini, saya kuliah di S1-nya pertamanya Teknik Mesin ITB. Habis itu beresnya di Teknik Mesin Unjani. Aduh. Terus habis itu lanjut S2 di Teknik Informatika ITB. Jadi dulu sebenarnya passionnya mungkin karena informatika gitu ya. Jadi kadang banyak ngerjain proyek informatika juga pas di mesin gitu. Alah. Jadi ujungnya S2-nya. Berarti pindah ya Pak dari mesin ke informatika? Iya, kayak gitu. Oh alah. Tapi kalau misalnya boleh izin bertanya ya Pak, kenapa Bapak dari ITB pindah ke Unjani Teknik Mesin ya Pak? Kayak itu sih karena pas di ITB-nya kelamaan. 6 tahun kan batasnya. Waktu itu saya mungkin ketika ini buat teman-teman juga ya, saya sharing gitu ya, pentingnya motivasi gitu makanya. Karena mungkin waktu dulu motivasi saya itu cuma masuk aja gitu. Cuma masuk ke situ gitu. Jadi selama di dalam situ saya nggak ada motivasi lulus dari situ gitu. Yang saya ada tuh cuma kayak wah ini meroyek nih, wah kayaknya seru nih, ngapain. Jadi kayak nggak ikut apa gitu UTS yang kayak gitu lah. Jadi ya ini mungkin hikmah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ambil hikmah gitu. Makanya mungkin di sini juga ketika jadi dosen kalau ada yang hilang atau gimana, saya tuh kayak teleponin cari gitu, terus kayak paksa biar datang lagi. Jadi kayak saya selalu yang di kelas tuh kelihatan mulai tersisi atau gimana ya ditanya motivasinya hilang kenapa dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi Berarti kalau misalnya udah motivasi hilang jadi kurang fokus gitu ya Pak? iya, sama memang kalau pas S2 ya, itu pas S2 tuh saya S2-nya sambil kerja. Dan kadang sambil ngerjain proyek juga. Tapi saya beneran karena passionnya di informatika, saya maksimalin gitu. Alhamdulillah lulus IPK-nya juga ya lumayan gitu. Karena pas itu bener-bener motivasi tinggi, saya udah jelas mau kemana gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti Bapak nih asalnya dari teknik mesin, terus S2-nya langsung pindah ke teknik informatika. Iya. Berarti keren ya Pak. Ya rame. Perbedaan teknik mesin dan teknik informatika nih Pak, apa tuh Pak? Sebenarnya dia saling terhubung ya. Kalau mesin kan itu hardware banyaknya, tapi di mesin pun sebenarnya diajarkan informatika, diajarkan mekatronika. Makanya kayak jembatan antara mesin dengan informatika tuh elektro gitu ya. Saya bilang elektro karena di mesin misalnya kita bikin struktur kayak robot, tapi kan yang ngegerakin jalannya itu si kelistrikannya elektro dan otaknya informatika. Begitu pula mobil dan sebagainya.
mesin keren sih, seru sih, dia ngebahas banyak hal mulai dari energi, konstruksi, ngebahas mesin pesawat jet kayak gimana bikinnya dan sebagainya. Cuma kayak waktu itu tuh yang nggak tahu gimana saya lebih tertarik tuh ngebangun sistem ya. Jadi dari awal 2008 pas saya tingkat 2 tuh saya ngebangun website dan maksimalin SEO-nya. Alhamdulillah waktu itu dapat traffic kayak nyampe 4 juta pengunjung per bulan gitu. Di situ saya sebagai mahasiswa mesin. Pas waktu itu juga saya mungkin membimbing beberapa kali mahasiswa informatika dengan kondisi sebagai mahasiswa mesin gitu. Jadi ya itu mungkin ininya. Jadi kalau jembatannya ya mungkin karena itu, karena saya mikir kalau mesin tuh saya butuh dana besar dulu. Emang saya senang juga mesin karena ini cuma kayak misalnya saya mau beli komponen, anggaplah konveyor atau turbin atau apa, itu pasti modal gitu. Berarti awal ketertarikan Bapak terhadap informatika itu ketika Bapak masih menjadi mahasiswa dari teknik mesin, Pak? Iya, sebenarnya dari ini juga, dari SMA juga. Pilihan pertamanya sebenarnya informatika waktu dulu. Bapak otodidak, Pak? Kayak misalnya untuk mempelajari tentang hal-hal tentang keinformatikaan? Iya, otodidak. Saya tuh kayak waktu ngebangun website yang tadi itu saya bisa kayak 8 hari nonstop gitu. Ngulik. Dari itu kan saya belum tahu pemrograman, belum tahu web hosting, belum tahu apa, sampai akhirnya saya tuh ada dari si web yang trafficnya ya lumayan itu, bikin ada komunitas Facebook yang sampai 150.000 ini gitu follower gitu. Ya itu ya karena ngulik gitu, karena mungkin waktu itu punya motivasi, punya keinginan untuk saya pengen bisa kayak gitu, saya pengen bisa ngelampauin misalnya ada web itu tapi kayaknya kurang apa gitu ya, kita pengen bikin yang coba lebih baik gitu ya, dari motivasi kayak gitu sih. Kalau menurut Bapak nih Pak, bahasa pemrograman yang bisa dibilang paling mudah Pak, apa tuh Pak menurut Bapak? Kalau sekarang ya mungkin kita tahu semua sekarang Python ya. Python itu dipakai karena kalau kita lihat di latar belakangnya si Python ini kan sebenarnya awalnya emang general programming language, tapi diadopsi banyak di kalangan periset ya atau peneliti. Jadi penelitinya bukan yang peneliti informatika tapi kan kayak biologi, matematika, termasuk kimia. Mesin juga kan ya Pak? Mesin juga. Jadi akhirnya tapi kalau mesin pendekatannya dia masih ke yang lebih banyaknya ke C sama Java sih. Kalau diajarinya, cuma Python berangkatnya dari kalangan tadi ya, terus data analis. Akhirnya dia jadi berkembang pesat gitu si bahasanya si Python ini. Jadi emang sarannya juga kalau kita mau belajar algoritma pemrograman paling gampang, paling mudah mungkin pakai Python. Iya. Oke. Nah, kan tadi yang paling mudah nih. Kalau yang paling sulit nih Pak, apa Pak? Kalau yang paling sulit yang saya lihat sekarang, saya pernah pakai buat project juga. Ini ada satu bahasa yang mungkin sulit, tapi disebut di Stack Overflow tuh masuk ke pemrograman paling dicintai selama 5 tahun berturut-turut. Itu nama bahasanya Rust. Rust. Lambangnya kayak logo roda gigi mesin gitu, Rust. Itu kecepatannya kalau sekarang di banyak benchmark itu menyamai C++ ya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman tahu Go kan. Kalau Go banyak dipakai di startup jadi backend. Tapi kalau dan Go ini udah dirasa cepat juga dan lumayan sederhana. Rust lebih kompleks, tapi dia ya secara kecepatan lebih cepat. Makanya kalau sekarang lihat beberapa library Python itu dibaliknya ditulis pakai bahasa Rust gitu. Tapi tergolong sulit, Pak. Ya bisa dicoba sendiri kayak gimana ininya. Lebih apa ya? Bukan mungkin lebih menantang ya, tapi dengan belajar bahasa Rust tuh sepertinya bakal lebih mengenal konsep-konsep komputasi juga sih. Ketika Bapak awalan nih Pak, belajar mengenai keinformatikaan, bahasa pemrograman awal apa ya, gimana ya? Kayak bahasa pemrograman ketika Bapak awal memulai itu apa sih Pak? Kalau itu mungkin karena motivasi awalnya dulu dari web ya. Iya. Jadi tentu di awal lebih ke bahasa markup sebenarnya.
bahasa markup HTML ya. Habis itu bahasa scripting JavaScript karena kan untuk efek-efekin HTML itu. Terus habis itu baru PHP ya karena mau banyak ngobrolin search engine optimization gitu ya. Terus banyak lama di PHP. Tapi semenjak kerja di pemerintahan baru mulai ke bahasa-bahasa lain sebenarnya kayak Python, Go kayak gitu. Berarti tadi kata Bapak masuk ke pemerintahan itu kalau boleh tahu Pak masuk kemana Pak? Masuk ke pemerintahan Saya tuh jadi kerja lama tuh sebenarnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi berarti di Pemprov Pak? Iya di Pemprov. Terakhir tuh di Jabar Digital Service mungkin pernah dengar ya? Pernah. Dan kerjaan saya sebagian besar tuh gabungan antara software developer data engineer data analis dan banyak, bidang banyak. Dan mungkin menariknya dari pekerjaan saya waktu itu tuh kita mengintegrasikan data level Jawa Barat tuh kan 1/5-nya Indonesia ya. Jadi data yang kita integrasikan tuh ratusan juta gitu. Karena satu sumber puluhan juta kita gabungin, kita koordinasi banyak dengan kementerian. Akhirnya apalagi pas di JDS gitu ya, Jabar Digital Service, kita koordinasi banyak tuh sama startup, sama kementerian-kementerian. Nah dari situ akhirnya kan kita tahu juga ada teknologi-teknologi macam-macam, mau optimasi kayak gimana. Nah itu menariknya mungkin ya. Dan fokus utamanya juga di penanggulangan kemiskinan. Jadi 6 tahun tuh ngurusin pusat datanya Jawa Barat dan penanggulangan kemiskinan. Oh oke. Nah terus Pak, kan tadi Bapak bilang sambil kerja nih di Pemprov. Itu tuh Bapak ketika masih menjadi mahasiswa? Iya, jadi kalau malam saya kuliah. Jadi saya tuh masuk Pemprov di awal pakai ijazah SMA sebenarnya. Saya masih kuliah malam, kuliah karyawan. Termasuk sampai itu beres, kuliah S1 beres gitu ya. Terus saya pengen S2 di tahun yang sama, itu juga saya izin, saya pengen sambil kerja jadi kerja S2 juga Alhamdulillah lokasi tempatnya sama di Dago gitu ya kan, ITB di Dago. Dekat ya Pak? Jadi ya ada juga lah momen-momen lari-lari gitu. Nah, time management ketika Bapak sambil bekerja dan juga ketika Bapak sambil menjadi mahasiswa tuh Pak, gimana sih ngatur time managementnya Bapak gitu loh? Oh, itu sih kayak time management tuh atau activity management emang tantangan sejuta umat ya. Nggak tahu mungkin kalau waktu itu karena kalau kerjaan kan udah sehari-hari tuh udah jalan lama gitu ya. Jadi dan udah mulai kebangun. Jadi relatif lebih bisa dihandle. Jadi saya sebenarnya lebih banyak fokusnya ke kuliah. Tapi emang kadang akhirnya jadi suka izin kuliah karena harus dinas kemana. Kebetulan pas zaman itu juga zamannya selain kerja memang mengerjakan pekerjaan di luar juga kayak proyekan gitu ya Pak? Iya, dari pemerintah luar misalnya kayak pemerintah di Kalimantan berarti pemerintah daerah lain juga kadang ada yang meminta proyekan ke Bapak gitu ya, kayak ngasih proyekan gitu Pak? Iya, sebenarnya mungkin lebih karena waktu itu alhamdulillah Jawa Barat tuh sering jadi benchmark dari luar, terutama peraturan satu data pembangunan ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar satu data Indonesia, itu tuh baru muncul sekitar tahun 2019 atau 2018. Nah itu tuh yang menginisiasi itu paling awal tuh Jawa Barat dari tahun 2012. Jadi banyak provinsi se-Indonesia itu ngadopsi aturan satu datanya tuh dari Jawa Barat awalnya. Akhirnya terus kita bikin sistem juga geospasial, kemiskinan. Jadi core saya tuh mungkin tentang integrasi data, geospasial, sama kemiskinan pas waktu kerja di pemerintahan ya. Nah jadi pas itu banyak pemerintahan dari luar tuh hampir tiap minggu tuh kita dikunjungi sama berbagai provinsi gitu. Kadang kementerian juga gitu. Mereka pengen tanya gimana sih kita ngeproses data sebesar itu, terus kayak bisa menganalisis sedetail itu gitu ya, by koordinat, by name, by address, sebagainya kayak gitu. Nah akhirnya dari situ mereka kan kayak tertarik atau pengen bikin yang kayak gimana ya kayak gitu. Keren juga ya Pak. Kayaknya saya membayangkan itu kayaknya sulit tapi seru gitu Pak. Ya seru banget karena waktu di pemerintahan itu juga nggak tahu gimana saya tuh selalu kayak kepengen kalau ada yang jagoan di bidang itu di Indonesia, saya tuh kayak pengen nyoba
ngelampauin gitu. Jadi waktu itu gini. Jadi kayak tantangan gitu. Iya. Waktu itu tantangannya tuh gini. Mungkin teman-teman tahu perusahaan ride hailing terbesar di Indonesia ya. Iya. Waktu itu tuh pernah kita sebagai pemerintah, saya pernah nanya gitu ke sana, boleh nggak sih kita dapetin big datanya mereka yang tentang Jawa Barat, karena kita pengen bisa nganalisis data kita gitu, karena dari data si perusahaan ride hailing yang terbesar di Indonesia ini banyak yang bisa diambil untuk kayak peningkatan kesejahteraan, ekonomi. Sebenarnya nggak ke itu aja, kita juga minta ke cloud terbesar, perusahaan cloud terbesar di dunia gitu yang ada di Indonesia untuk minta datanya, tapi ternyata dari mereka tuh kayak, oh ini nggak bisa, oh emang Jawa Barat punya SDM untuk mengolah itu. Ini zaman sebelum JDS ya, tahun sekitar 2015. Nah itu buat saya jadi kayak, wah berarti kita harus meningkatkan kompetensi. Akhirnya mulai saat itu kita lihat standarnya perusahaan ride hailing itu teknologinya apa aja. Big datanya mereka pakai apa, itu tahun 2015 ya. Jadi akhirnya server kita yang seadanya di pemerintahan itu kita coba kita maksimalkan teknologi-teknologi yang saat itu terujung gitu ya. Kita coba terapkan di situ semua teknik analisis yang dianggap yaitu kayak mengkombinasikan banyak hal juga kita coba. Ya akhirnya di situ juga mungkin salah satu kita bisa catch up gitu ya. Kayak bahasa misalnya buat back end, waktu itu pemerintah 2015 mungkin ya, hampir semua tuh ya PHP gitu. Waktu itu kita udah nyoba ke Python, ke Go, terus kita udah ngebentuk jejaring untuk Hadoop ya, untuk Hadoop untuk big data. Terus untuk analisisnya juga kita overlay kombinasi banyak banget data, mulai data yang puluhan juta itu ke data-data spasial, ke data-data real time kayak gitu. Itu menariknya di situ. Jadi kayak industri itu industri yang swasta ya. Jadi tantangan saya jadikan tantangan buat pemerintah buat bisa ngejar ke situ. Dan di situ sumber daya manusia kita sangat terbatas waktu itu yang bidang IT-nya. Ya, jadi itu seru. Seru tapi menjadi tantangan ya, Pak? Iya. Oke. Nah, ketika Bapak setelah kerja di Pemprov, berarti Bapak juga mengambil S2 kan ya, Pak? Iya. Nah, setelah Bapak mengambil S2 baru melanjutkan untuk menjadi dosen. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih Pak Bapak malah memilih menjadi dosen daripada meneruskan di Pemprov gitu Pak? Nah ini sebenarnya kalau ini kan masalah preferensi tiap orang gitu ya, nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Kalau saya preferensi pribadi saya tuh ketika saya kerja di pemerintahan atau di industri, saya tuh ngerasa saya di drive sama atasan bahwa saya harus melakukan ini dan hanya ini. Dan kalau idealisme saya berlawanan dengan itu, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa ini. Misalnya disuruh bikin misalnya sistem apa kayak kredit tapi yang gimana, ya saya nggak bisa ini. Terus kayak atasan minta selesaikan masalah B, padahal yang saat itu sangat prioritas masalah A, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya kayak pingin pekerjaan yang itu tuh kita bisa research, bisa development, tapi kita punya kemerdekaan untuk menentukan arah riset kita gitu. Dan saya terinspirasi banyak sama dosen di ITB ada profesor namanya Profesor Iping almarhum, dan di situ juga ada dosen-dosen AI. Jadi saya di ITB tuh karena di pemerintah banyaknya udah software engineering, data engineering gitu ya. Jadi saya pengen kuliahnya bidang yang saat itu lagi naik kan, AI gitu. Karena emang tertarik di kecerdasan buatan. Makanya waktu itu yang menginspirasi banyak juga si dosen-dosen dari AI ITB ini, laboratorium AI ITB, ada Bu Mas Ayu, Bu Ayu Purwaryanti, Bu Desi gitu. Terutama mungkin waktu itu pemotivasi saya awal tuh Bu Desi dari ITB. Jadi ketika saya main secara ilegal ke bangunan ITB, ke lab AI-nya, terus saya cari-cari orang, tiba-tiba ada Bu Desi. Saya tanya ke Bu Desi, Bu, saya lulusan dengan IPK segini, kan kecil IPK-nya. Saya bisa nggak sih kuliah di luar negeri? Terus kata Bu Desi itu enggak. Terus enggak. Ya terus ya jadi kayak ya udahlah, saya kayaknya enggak ini, karena
pas mau lulus S1 tuh keinginan lagi, cita-cita pas kecil jadi profesor tuh muncul lagi gitu. Karena ini S1 akhirnya lulus nih setelah 10 tahun gitu kan. Terus habis itu kata Bu Desi, kuliah dulu aja di ITB, ambil opsi sistem intelijen gitu. Karena kalau pengen AI. Nah, perbaiki dulu ininya, kemampuannya dan sebagainya biar nanti bisa lanjut ke luar. Sebenarnya itu yang jadi akhirnya motivasi pengen jadi dosen. Ya sama mungkin pastinya amal jariah ya. Iya, betul. Karena amal jariah, terus kayak kita tiap kedatangan mahasiswa tuh kayak misalnya saya semester ini ngajar 100 mahasiswa. Berarti itu tuh ngajar 10 kali 10 pemuda kan. Iya. 10 paket, satu paket 10 pemuda aja bisa ngeguncangin dunia kan. Satu dosen dapat 10 paket 10 pemuda gitu. 10 pemuda. Jadi itu sebenarnya profesi yang sangat strategis juga. Jadi apa yang waktu itu dilihat dari sisi pemerintahan, kacamata pemerintahan, sekarang saya pengen coba di kacamata sebagai akademisi ya, Tridharma gitu. Oke, sangat menarik sekali nih Pak. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang AI nih Pak, kalau misalnya menurut Bapak nih, AI ini bisa menggantikan programmer nggak sih Pak nanti ke depannya? Sebenarnya kebetulan sekarang juga alhamdulillah dapat amanah mengajar machine learning ya. Jadi kayak lain dengan sebelumnya. Kalau kita lihat definisi machine learning aja sebenarnya kan dia itu bisa intinya mengajari mesin dengan pengalaman ya. Agar si mesin ini bisa melakukan tasknya tuh apa sih? Atau kerjaan apa? Ya apapun yang bisa dilakukan manusia. Manusia bisa nyanyi, mesin bisa nyanyi. Manusia bisa ngegambar, mesin bisa gambar. Generative AI ini kan sebenarnya baru booming awal 2019-an ya di Indonesianya mungkin ya. Itu kan kalau kita lihat pas dulu di tahun 2018-an, orang tuh masih belum akan mengira bahwa AI akan sebagus itu membuat film kan. Tapi sekarang kita lihat gitu, kita udah ada di titik itu. Dulu tuh hal-hal yang generative AI sekarang lakukan, di kalangan akademisi waktu itu tuh jadi kayak sesuatu yang wah ini terobosan keren gitu. Keren. Tapi akhirnya dalam waktu singkat kita melampaui, mungkin di pikiran kita dulu ini 10 tahun lagi bisa kayak gitu, tapi ternyata sekarang jadi artinya apapun sebenarnya yang bisa dilakukan manusia itu bisa dilakukan mesin. Apapun yang bisa dilakukan manusia dan bisa di-capture ya. Jadi apa sih yang bisa di-capture? Kalau sekarang manusia mikir itu udah bisa di-capture sama alat yang namanya EEG kan? Iya, betul. Artinya akan ada banyak hal yang makin ke depan tuh AI makin bisa lakukan, termasuk software engineering. Tentu kalau kita lihat peningkatan ininya ya, kalau sekarang udah nyampe sini, kan kalau yang terbaru sekarang di yang terbaru tuh dia udah bisa melakukan task dari web kerjaan gitu ya. Web kerjaan itu kan suka ngasih task ternyata si AI udah bisa ngerjain. Itu baru sekarang. Jadi kalau kita lihat si kurvanya, artinya kurvanya semakin naik. Yakin pasti kelewatin. Berarti menurut Bapak semakin nanti AI ini semakin kurvanya naik, berarti software engineer yang pada saat ini ataupun programmer itu bisa bisa banting setir gitu dari programmer gitu Pak? Kalau yang saya lihat lebih ke sisi programmernya tetap, tapi jadi lebih banyak ke analisis, inovasi. Jadi AI jadi toolsnya gitu, AI jadi karyawannya. Kita kan sekarang software engineer, kalau yang junior nggak punya karyawan, tapi nanti karyawannya tuh AI gitu. Jadi dia lebih ke mempercepat. Jadi kemampuan kita analisis terus kayak nemuin peluang. AI sekarang mungkin belum bisa kayak nemuin, ya mungkin udah bisa ya kalau cuma belum sebaik manusia dalam bikin kebijaksanaan, terus kayak bikin inovasi. Dan mungkin programmer nanti akan fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih buat yang administratif, mungkin akan kelar sama AI, bikin sistem-sistem kayak CRUD yang kayak gitu ya. Tapi manusia bisa fokus ke yang lebih prioritas kayak penanggulangan kemiskinan. Mau ada AI segimanapun penanggulangan kemiskinan belum beres. Mau ada AI segimanapun urusan pangan belum beres. Saya ingat selalu kata bapak saya ya, quote-nya gitu kayak gini. Sebelum dunia menjadi surga, pekerjaan masih banyak. Tahu ya maksudnya surga tuh kita selalu berusaha kayak pengen dengan pikiran kita makanan datang sendiri. Dengan pikiran kita segala hal di sekeliling kita jadi lebih baik gitu ya.
Artinya sebelum kita bisa meraih itu, ya sebenarnya nggak pernah ada oh pekerjaan ini, ya mungkin job desk-nya berubah, tapi pekerjaan itu akan selalu ada, dan pekerjaan digital apalagi akan selalu ada gitu. Iya. Cuma mungkin nanti kerjaannya jadi agak-agak beda aja. Iya, mungkin malah jadi makin mempermudah ya Pak. Iya, makin mempermudah, dan harapannya yaitu tadi, kita jangan teknologi terus yang naik kan, tapi nilai sosial kita juga bisa naik. Emang yang kadang saya aneh, adab manusia itu naik nggak sih sebenarnya dengan teknologi yang terus naik? Kenapa kayak dengan sosmed yang makin naik, tapi kayak orang makin sering serang lah, makin gimana, makin ribut? Itu juga pertanyaan. Bahkan dengan seiringnya meningkatnya AI, berarti SDM pun harus tetap ikut naik ya Pak? Oh itu harus, makanya kalau ngobrol dengan teman-teman di kelas gitu ya, sebenarnya salah satu skill yang paling dibutuhkan sekarang tuh skill growth mindset ya, kayak mindset untuk selalu tumbuh gitu, itu salah satunya. Tentu selain itu ada kalau sekarang ya skill empati. Kita bener-bener ngelihat sebenarnya orang masalahnya apa gitu kan. Habis itu nyari formulasi solusinya. Nah, habis itu dari kitanya butuh growth mindset. Makanya mungkin ini salah satu mata kuliah yang saya senang gitu ngajarnya adalah pengenalan informatika. Kenapa? Karena di situ bener-bener kita mengenalkan ini, dan waktu itu saya ingat tugasnya tuh UTS-nya tuh UAS-nya ya. Ini mungkin teman-teman yang di kelas pengenalan informatika di awal ada yang aduh susah gitu. Akhirnya soal UAS dipermudah. Soalnya itu cuma 50 soal. Oke. Kalau sebelumnya cuma 2 soal. Tapi tapi sebenarnya itu tantangan. Jadi kita sebenarnya nggak menuntut itu dikerjakan gimana ya. Cuman kita pengen merangsang daya tumbuhnya. Makanya di salah satu dari 50 soal itu banyak kan cuman mencoba. Jadi nggak cobain ini. Salah satunya ada soal coba ngobrol bahasa Inggris. Habis itu coba baca 1 buku sampai beres. Terus kasih rangkumannya, itu soal gitu. Jadi 50 terus ada lagi soal coba ikutin seminar atau workshop informatika sampai dapat sertifikat, terus kasih tahu ini tuh apa gitu. Terus ada juga soal-soal mereka disuruh nyobain pelajaran tingkat 4, tingkat 3. Kayak misalnya text to speech. Suruh cobain aja pakai Google Colab, toh pada bisa ya dari Google Colab. Pelajaran tingkat 3 disuruh cobain, dan ternyata alhamdulillah bisa. Mereka juga diminta waktu itu di salah satu nomor di situ tuh tiap kelas nyumbangin 1 artikel tentang cara menghafal Quran yang efektif buat mahasiswa gitu. Itu pelajaran search engine optimization. Jadi harapannya mereka ngeh semua gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak membahas tentang sistem nih. Nah, sekarang nih AI ada yang namanya toolsnya tuh Devin Pak. Devin itu yang terbaru engineering. Betul, yang tentang software engineer. Betul. Nah, pada saat ini bisa dibilang banyak banget programmer ataupun senior kita yang di bidang IT itu pada banting setir gitu Pak, kayak udah berpindah ke bidang lain gitu ya, karena adanya Techwinter ataupun ya kondisi di mana perusahaan startup itu tutup kan Pak. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih Pak tentang Techwinter ini gimana tuh Pak? Kalau soal itu ya tadi sebenarnya kita jangan terlalu ini mah preferensi ya. Jadi jawabannya selalu pasti subjektif nih. Cuma kalau saya mandangnya kita jangan melihat terlalu tren itu buat kita ini aja, buat masukan input kita, tapi jangan bikin kita takut gitu si tren itu. Kita lebih kelihatnya tadi masih ada nggak masalahnya. Dan menurut saya mah belum beres masalahnya. IT dan digital cuman untuk bikin misalnya ride hailing aja kan, enggak hanya e-commerce saja, enggak kan. Justru banyak bidang yang itu tuh belum disentuh sama startup digital. Yang sangat menginspirasi saya salah satunya kalau sekarang kan kita sama-sama tahu Efficery ya. Yang itu dia startup berbasis digital, dia punya programmer, dia punya IoT engineer gitu. Tapi kan mereka fokus di yang itu baru ikan aja gitu. Harusnya kan pesaing yang lainnya juga nambah banyak. Harusnya yang kebun ada, harusnya yang misalnya nih, kalau saya selalu tertarik makanan terbarukan. Makanya saya mulai kayak melirik gimana kalau kita manfaatin serangga, AI digabung sama serangga ya. Jadi kayak misalnya
orang tuh punya kayak kotak ini tuh didiemin sehari juga nanti udah jadi makanan. Jadi otomatis serangganya misalnya laronnya diternakin di situ, otomatis dipres jadi burger. Jadi tiap hari tuh orang dengan entah itu bisa pakai AI, bisa pakai IoT, orang bisa punya burger. Akhirnya teknologi digital bisa bikin orang makan. Sekarang kan belum nyampe ke situ. Iya, belum sampai. Artinya kalau teman-teman selalu ngelihatnya tren, kita nanti jadi di drive kayak ya di drive kayak ini aja ya, kayak oh ini gini nih, wah ini gini ikut ini, oh ini tech winter istilahnya, wah tech winter ya, kita mah lihat aja masalahnya. Kalau saya selalu, karena dulu berangkatnya nggak tahu ya, dulu tuh saya programmer banget ceritanya, terus waktu itu tentang kemiskinan si data analis kami itu keluar gitu, akhirnya saya sebagai programmer jadi ikut nganalisis data. Nah di situ saya baru tahu masalah-masalah kewilayahannya, mulai dari kemiskinan, orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa berobat, orang pendidikannya nggak inklusif gitu ya. Akhirnya dari situ, wah ini teh masalah banyak banget. Belum apalagi kita sekarang di UIN ya. Iya. UIN tuh yang namanya teknologi utamanya tuh untuk menyelesaikan hal yang paling utama ya, yang menyelamatkan orang. Tentang survive-nya. Makanya selalu masalah itu tuh apa yang ngejaga kita bisa tetap sehat, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pangan, terus kayak kriminalitas gitu ya, keamanan, kebencanaan. Itu kalau kita riset atau apa di bidang-bidang itu pasti banyak gitu ininya yang sponsorinya, karena itu menyangkut nyawa. Nah, tapi karena kita di UIN, jadi nambah satu hal lagi. Kita tuh bikin teknologi pakai untuk menyelamatkan nggak hanya dunia kita, tapi akhirat kita. Di situ aja masih banyak banget itu yang bisa kita ulik. Saya waktu itu beli alat 5 juta EEG ya untuk baca gelombang otak. Emang sampai sekarang belum keulik. Makanya mungkin teman-teman kalau ada yang mau pakai alat saya mangga gitu ya. Karena belum maksimal dimanfaatkan. Jadi itu tuh dulu saya pengen bikin pendeteksi penyakit hati. Jadi alatnya udah beli dari ya Amerika, mesen gitu yang portable. Langsung dia gitu, udah bisa baca sinyal, udah coba dialirin juga ke HP. Tujuannya itu biar kalau orang di hatinya ada misalnya iri dengki atau apa, langsung dikasih kayak panas gitu. Jadi kayak ada ini peringatan gitu. Itu kan menurut saya buat saya UIN banget juga gitu, UIN banget. Jadi kayak apalagi kita di UIN, kita tuh peluangnya ada dua, bikin hal-hal yang menyelamatkan dunianya manusia dan akhiratnya manusia. Jadi di mana maksudnya kayak kalau teh winter ya oke lah, itu mah jadi masukan aja. Kita tetap berpegang ke mana yang beneran sekarang masalah dan memang itu masih masalah gitu. Dan juga itu harus selesaikan gitu ya itu tadi. Kalau saya sih sebelum dunianya jadi surga, sebelum orang-orang miskin itu pada bisa makan, pada apa ya, orang digital selalu punya ini. Mungkin tambahannya buat anak-anak IF sekarang, pelajari IoT, pelajari device. Makanya waktu kemarin senang juga sempat mengajar ubiquitous computing, artinya komputasi di mana-mana. Artinya kakak kita kan ada kakak distributed computing dan AI. Sebenarnya itu kan bergabung sebenarnya, karena AI itu nanti akan dipakai di sistem yang sangat besar gitu, yang terdistribusi. Nah di situ anak IF perlu mulai ngulik elektro, ulik-ulik lah dikit, mesin ulik-ulik dikit. Jadi nanti kalau tadi wah ini pertanian kayaknya jelek nih, ya bikin sendiri aja startupnya. Jadi anak IF jangan dia jadi IF aja, dia bisa ngedrive ke mesin, dia bisa ngedrive ke elektronya. Iya betul. Dengan cara tadi gitu, mempelajari bidang-bidang tadi, itu mungkin sarannya ya. Jadi kita nggak kepentok, karena kalau udah bisa IoT, udah bisa mulai masuk ke device, wah banyak banget masalah yang bisa kita ini langsung sebagai anak IF kita bisa jadi leader juga gitu. Nggak harus misalnya yang ya, kalau sekarang kan emang leader dari perusahaan digital bisa macam-macam ya. Kalau startup yang AI tentang hukum, biasanya leadernya orang hukum. Nanti orang IF mungkin jadi CTO-nya gitu. Tapi saya yakin kalau orang IF mulai belajar menambah empati, menambah ngulik teknologi-teknologi yang lebih dunia nyata kayak IoT, terus dia lebih ngelihat wawasan luas, dia juga bisa jadi pemimpin yang nanti mungkin ngedrive dari bidang-bidang lain. Ya nggak apa-apa ya, itu kan mungkin kita dari IF. Mungkin kalau saya ini dari jurusan antropologi, ya saya bakal orang antropologi bisa ini gitu. Udah menjadi motivasi lebih. Ya ini buat motivasi keprofesian kita lah sebagai. Nah mungkin terakhir nih Pak,
kata-kata closing atau ya closing statement lah dari Bapak atau quotes gitu Pak dari Bapak gitu. Quotes-nya mungkin apa ya? Ya kalau buat saya mah ini ya kayaknya ini salah satu yang paling penting juga ya itu sih tujuan manusia tuh untuk beribadah kepada Allah ya, mengabdi kepada Allah itu yang harus sangat dijadikan patokan yang sering kita lupa gitu ya. Kadang kita euforia sama yang namanya teknologi. Iya. Kadang kita euforia pengen bikin startup yang besar, tapi kita lupa akhlak ke tetangga misalnya. Misalnya gara-gara kita ini pokoknya pengen duitnya cepet banyak atau apa, ada tetangganya pak. Nah itu buat saya juga ini autokritik banget ya soal kayak gitu. Jadi ketika kita patokannya itu ya hidup itu ibadah, artinya banyak hal yang sebenarnya sederhana tapi itu tuh sebenarnya jauh lebih berharga gitu. Kayak interaksi dengan orang gitu, terus kayak menyenangkan orang lain yang kayak gitu kan ya. Karena kalau enggak nanti anak IF juga pikirannya terlalu entah itu ke ambisi atau itu kemana. Kayak gitu sih mungkin. Oke, mungkin terima kasih kepada Pak Insan yang telah hadir di Sakti Podcast pada kali ini. Mungkin kita cukupkan untuk kali ini. Jangan lupa follow kepada Sobat Sakti sekalian Instagram kami yaitu IF UIN Bandung dan juga Sakti Podcast. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and juga komen di YouTube Informatika UIN Bandung. Dan juga jangan lupa podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify, yaitu bisa cari aja dengan gratis juga, yaitu Sakti Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika Sakti, Informatika unggul.